Halo Sobat SL semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semuanya. Jumpa lagi dengan saya di Solusi Lolos Seleksi. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang logika analisis. Seperti yang sudah saya janjikan pada video sebelumnya untuk memenuhi permintaan rekan-rekan untuk membahas tentang soal-soal tes intelijensia umum, ya, satu persatu sudah saya bahas, mulai dari analogi, silogisme, dan juga logika analisis saat ini ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada saudara-saudaraku yang Muslim dan sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Semoga diberi keberkahan oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin. Baik rekan-rekan, kali ini dalam video ini saya akan membahas tentang logika analisis ya, termasuk tips dan triksnya. Dan yang perlu rekan-rekan ketahui adalah di dalam soal logika analisis biasanya Anda akan mendapatkan 2-5 soal ya. Lumayan nilainya. Kalau ada 5 soal dan kalian bisa betul semua, artinya sudah mendapatkan nilai 25. Tinggal mencari tambahan nilai dari yang lainnya ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, pertama-tama saya akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe ya, dan selalu like dan selalu share kepada rekan-rekan yang lain. Dan yang belum, please tolong di like ya dan di share kepada rekan-rekan yang sedang membutuhkan. Oke, mari kita langsung ke pembahasan. Baik rekan-rekan, mari kita langsung masuk ke pengertian penalaran analisis. Penalaran analisis itu merupakan proses memahami atau menalar sesuatu objek atau kasus atau situasi melalui kegiatan analisis berdasarkan informasi yang tersedia. Sementara tes penalaran analisis adalah tes memahami bacaan dengan sejumlah petunjuk berupa ketentuan atau batasan yang digunakan untuk menjawab soal-soal yang diberikan. Di dalam TIU SKD Sekolah Kedinasan maupun CPNS, soal penalaran analisis ini biasanya ada sekitar 2-4 soal ya. Jadi lumayan poinnya. Maka ada baiknya kalau rekan-rekan mempersiapkan diri dengan baik, melatih mengerjakan soal-soal penalaran analisis itu dengan cepat. Kenapa? Karena biasanya soal-soal penalaran analisis itu cukup panjang, sehingga Anda butuh kecermatan dan ketelitian dan tentunya butuh tips ya atau triks untuk menjawab soal-soal itu dengan cepat dan tepat tanpa harus membaca keseluruhan teks. Berikutnya yang harus rekan-rekan kenali juga adalah tentang jenis soal logika analisis. Di dalam soal TIU ya, jenis logika analisis biasanya menanyakan tentang urutan kualitas ya. Itu yang pertama ya, jenis yang pertama itu urutan kualitas. Contohnya misalnya mengurutkan nilai siswa A lebih pandai daripada siswa B, siswa C lebih pandai daripada siswa E misalnya ya. Oke, atau nilai dari hasil suatu pertandingan. Misalnya dalam sebuah perlombaan menyanyi,
A mendapatkan nilai sekian, B memiliki kualitas lebih baik dari yang mendapatkan nilai sekian, kemudian dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian jenis kedua adalah urutan kuantitas. Kalau kuantitas ini biasanya disebutkan ada angka di situ, quantity, ada kuantitasnya ya. Misalnya mengurutkan usia, mengurutkan berat badan atau tinggi badan atau dan yang lainnya. Oke. Jenis soal logika analisis ketiga itu kombinatoriknya. Dia biasanya ada kualitas dan kuantitas di dalam kombinatorik itu. Misalnya untuk mengurutkan posisi duduk melingkar atau berhadapan, atau membuat jadwal, atau membuat antrean, dan lain-lain. Dan yang terakhir jenis soal logika analisis itu adalah jenis implikasi atau hubungan bersyarat. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan bahas satu-satu dan kita berikan contoh dari masing-masing jenis soal ini. Baik rekan-rekan semuanya, sebelum kita masuk ke latihan soal dan juga bagaimana cara mengerjakan soal logika analisis dengan cepat, ya, ada baiknya kalau saya ajak teman-teman untuk memahami struktur ya dalam soal logika analisis tersebut. Di dalam soal-soal logika analisis ya, itu biasanya terdapat pengantar. Nah, di dalam pengantar itu menjelaskan mengenai permasalahan atau deskripsi suatu tempat atau benda atau suatu keadaan ya, atau orang ya. Kemudian baru diikuti dengan pembatas atau petunjuk ya. Misalnya ada batasan-batasan atau petunjuk yang harus dipenuhi atau hal-hal yang menyangkut boleh tidaknya urutan dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir di dalam soal itu ya, yang ketiga, ini maksudnya yang ketiga ya, oke. Itu biasanya di dalam soal logika analisis ya, kadang-kadang ya di dalam logika analisis itu bisa terdapat satu atau lebih soal untuk satu teks bacaan. Tapi pada bagian pertama video logika analisis ini saya hanya akan memberikan satu teks untuk satu pertanyaan. Untuk bagian kedua nanti saya akan berikan yang seperti nomor 3 ini, artinya satu teks bacaan digunakan untuk menjawab beberapa soal. Oke guys, mari kita masuk ke tips dan trik mengerjakan soal-soal logika analisis dengan cepat tapi tetap cermat dan tepat jawabannya. Tips yang pertama ya, baca soal dengan cepat atau skim ya, atau skimming istilahnya ya, oke. Tapi Anda harus tetap cermat. Skimming tujuannya apa? Untuk mendapatkan general idea dari sebuah teks atau teks yang sedang Anda baca ya. Setelah Anda melakukan skimming dengan cepat ya, ketika Anda skimming, Anda juga mencoba untuk mencari kata kunci ya, kata kunci atau batasan yang yang penting di dalam teks tersebut. Kemudian setelah itu, ya, tip yang kedua, Anda bisa menggunakan tanda-tanda seperti ini. Tanda ini lebih kecil ya, lebih kecil atau lebih muda atau lebih ringan ya, atau lebih pendek ya, Anda bisa gunakan tanda ini. Kemudian ini sama dengan kadang-kadang soal itu ada misalnya A memiliki berat badan sama dengan B tapi lebih berat daripada E misalnya. Nah, itu bisa A sama dengan B, kemudian tapi lebih besar daripada E, misalnya seperti itu ya. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan tabel ya atau ilustrasi gambar lain yang memudahkan Anda untuk memahami teks ya, untuk memahami teks yang ada.
saya berikan contoh misalnya Kia lebih cepat daripada Ben. Nah, itu kita bisa notasikan atau bisa kita tuliskan misalnya Kia, ya. Tanda ini kita gunakan untuk kalimat atau frase lebih cepat ya daripada Ben dan seterusnya dan seterusnya. Setelah Anda membaca dengan cepat dan menggunakan tanda itu, sebaiknya Anda langsung melakukan eliminasi jawaban yang tidak memenuhi syarat sesegera mungkin. Jadi ketika dari kalimat pertama Anda bisa mengeliminasi beberapa jawaban, langsung dieliminasi ya. Nanti saya berikan contohnya. Ya, kadang-kadang kita tidak harus membaca semua soal. Maksud saya keseluruhan teks dari soal tersebut itu kita sudah bisa memilih jawaban yang tepat kalau kita melakukan eliminasi jawaban lebih awal. Dan dengan trik ini Anda bisa save your time, bisa menghemat waktu. Perlu Anda ingat ya guys, di dalam tes SKD itu waktu sangat penting ya. Jadi ketika ada soal-soal mudah yang kita bisa mengerjakan dalam waktu 10 detik bahkan, lakukan ya. Don't waste your time. Dan tip yang terakhir ya, perbanyak latihan, karena latihan itu akan meningkatkan kecepatan kita di dalam melakukan sesuatu. Otak kita guys itu sama juga dengan otot. Otot kita ya, kalau kita melatih otot kita setiap hari ya, itu otot kita akan semakin kuat, semakin cepat ya. Kalau Anda lihat teman-teman kita atau yang mengikuti bela diri ya, misalnya karate atau silat, kenapa sih mereka melakukan gerakan seperti itu berulang-ulang? Misalnya karate ya, karate itu ada istilah misalnya maegiri misalnya. Kenapa hampir setiap hari orang itu latihan maegiri itu terus diulang terus misalnya? Itu sebetulnya untuk apa? Untuk meningkatkan refleks ya, kecepatan. Ya oke. Jadi saya hanya mencoba mendorong teman-teman untuk lebih banyak latihan. Latihan itu pasti akan membawa hasil. Ada istilah practice makes you perfect gitu ya. Saya sangat setuju itu. Oke guys, mari kita langsung masuk ke contoh soal dan bagaimana mengerjakan soal-soal tersebut dengan cepat dan tepat. Contoh soal yang pertama, dalam suatu ujian SKD sekolah kedinasan yang diikuti oleh Andi ya, Cika, Benny dan Dita, diketahui informasi sebagai berikut. Dita menyelesaikan ujian sebelum Cika. Sementara Andi selesai mengerjakan soal sebelum Dita. Dan Cika menyelesaikan ujian setelah Benny. Jika Benny menyelesaikan ujian sebelum Andi, maka urutan yang benar dari yang menyelesaikan ujian duluan adalah siapa? A, B, C, D, atau E? Mari kita bahas ya. Kita lihat ya. Kalimat yang kedua, Dita menyelesaikan ujian sebelum Cika. Oke, mari kita notasikan begini. Dita sebelum Cika. Coba. Setelah Anda membuat tanda ini ya, kita coba apakah kita bisa mengeliminasi pilihan jawaban yang sudah tidak memenuhi syarat Dita sebelum Cika atau tidak. Kita lihat ya. Oke, kalau yang tidak bisa langsung saya coret ya. Dita sebelum Cika, kita lihat. Dita sebelumnya pilihan A betul, Dita sebelum Cika. Kemudian pilihan pilihan B ini sudah salah. Karena di sini Ditanya ya lebih duluan daripada pilihan B masih benar ya. Oke, masih benar karena meskipun ada sisipan Andi tapi tetap Dita itu lebih dulu daripada Cika ya. Oke. Yang tidak bisa kita gunakan adalah ini. C. Kenapa? Cika di sini dinyatakan Dita lebih dulu daripada Cika, sementara pilihan ini C, Cika duluan. Dan oke. Artinya apa? C dan D sudah tidak masuk.
Oke, ya. Kemudian kita baca batasan berikutnya. Sementara Andi selesai mengerjakan soal sebelum Dita. Oke, kalau kita notasikan berarti Andi sebelum Dita. Kita lihat. Pilihan A, Andi sebelum Dita. Ini ada Dita ya, Andi betul. Pilihan A, Andi, Dita, jika. Ini masih benar ya, Andi, Dita, jika. Kemudian pilihan B, ini Dita, Andi, jika. Itu sudah salah karena Andi di sini harusnya sebelum Dita. Berarti pilihan B sudah tidak memenuhi syarat. Oke. Kemudian pilihan E kita lihat ya. Pilihan E apa ini? Dita, Andi, jika. Dan pilihan B, Dita juga lebih dulu daripada Andi. Ini juga sudah salah. Nah, lihat kan guys, terbukti bahwasanya dengan teknik eliminasi kita tidak harus menyelesaikan bacaan ini, kita sudah menemukan jawabannya. Pilihan jawabannya apa? Alfa yang benar ya. Oke, yang benar adalah alfa. Kenapa? Dari 5 pilihan jawaban ini yang memenuhi syarat ya, dari 2 batasan pertama itu hanya pilihan A, sementara B, C, D, E sudah tidak memenuhi syarat. Jadi dengan hanya membaca 2 kalimat batasan kita sudah bisa menentukan jawaban. How much time you can save here? Banyak waktu yang Anda bisa save di sini ya. Begitu caranya guys. Contoh soal kedua. Oke, soal kedua ini tentang Liga Inggris ya. Pada akhir kompetisi Liga Inggris, Arsenal FC, FC itu football club ya, mencapai finish di bawah Manchester United atau MU. Sedangkan Chelsea menyudahi kompetisi ini di atas Manchester City. Leicester City mengakhiri liga dengan hasil lebih baik daripada Arsenal FC. Di bawah Manchester City ada Leicester City. Jika hasil akhirnya MU menempati posisi ketiga, maka kemungkinan urutan pemenang Liga Inggris adalah sebagai berikut. A, B, C, D, dan E. Mana yang tepat jawabannya? Oke, mari kita lihat pembahasannya ya. Ya. Kita lihat dari kalimat pembatasnya tadi ya. Nah, saya gunakan pointer biar jelas. Arsenal FC mencapai finish di bawah MU. Oke, kita notasikan berarti MU lebih dulu daripada Arsenal atau lebih tinggi posisinya di dalam klasemen akhir liga tersebut daripada Arsenal. Apakah batasan ini bisa kita gunakan untuk mengeliminasi pilihan jawaban yang tersedia? Mari kita coba. Saya langsung gunakan highlight merah yang tidak bisa ya. MU lebih dulu daripada Arsenal. Nah, kita lihat pilihan A. MU ya lebih dulu daripada Arsenal. Di sini MU ketiga, Arsenal kelima. Oke, masih masuk. Pilihan B, Arsenal berada di urutan kedua dan MU urutan ketiga. Ini sudah salah. Artinya tidak bisa kita gunakan. Ya, tidak bisa kita gunakan lagi pilihan jawaban B. Kemudian pilihan jawaban C, posisi Arsenal ada di belakang MU, ada di MU ketiga, Arsenal keempat, masih masuk ya, C.
Kemudian pilihan jawaban D, Arsenal di pertama, MU di ketiga. Ini sudah tidak masuk, tidak memenuhi batasan ya. Pilihan terakhir E, Arsenal berada di belakang MU, masih mungkin ya. Oke. Coba kita baca berikutnya. Pembatas berikutnya. Sedangkan Chelsea menyudahi kompetisi di atas Manchester City ya. Kalau kita notasikan seperti ini. Chelsea ya di atas Man City atau menyudahi kompetisi di atas Man City. Kita lihat apakah batasan ini bisa kita gunakan untuk mengeliminasi atau tidak. Pilihan A, Chelsea menyudahi di atas Manchester City. Oh betul ya, berarti pilihan A masih benar. Kemudian pilihan C. Pilihan C ini Manchester City lebih dulu, baru kemudian Chelsea. Artinya apa? Pilihan ini sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Kemudian pilihan E. Pilihan E juga sama. Manchester City ada di posisi pertama dan Chelsea ada di posisi akhir. Artinya pilihan ini tidak bisa lagi digunakan atau tidak memenuhi syarat yang tidak memenuhi batasan yang ada pada Chelsea. Finish lebih tinggi daripada Man City. Hanya dengan membaca 2 kalimat batasan, kita sudah bisa mengeliminasi pilihan jawaban semuanya dan tidak harus menyelesaikan bacaan teks semuanya. Itu kita sudah bisa memilih bahwa pilihan jawabannya adalah pilihan jawabannya saya tandai dengan hijau ya, dengan E ya. Oke. Ini A. Oke, jadi pilihan yang tepat adalah A. Chelsea, Manchester City, MU, Leicester City, dan Arsenal. Jelas ya guys? Oke. Oke, berikutnya contoh soal nomor 3. 6 orang peserta mengikuti tes SKD seleksi sekolah kedinasan. Hanya 3 orang dari mereka yang memiliki nilai terbaik yang berhak untuk melanjutkan ke tahapan tes berikutnya. Berdasarkan hasil tes SKD, nilai yang diperoleh Penny lebih rendah daripada Rizkia. Nilai Andi lebih rendah daripada Penny. Tapi nilai Andi lebih tinggi daripada Ronald. Nilai Diki lebih tinggi daripada nilai yang diperoleh Penny. Nilai yang diperoleh Ronald ternyata tidak lebih kecil dari nilai Lina. 3 peserta yang akan melanjutkan ke tahapan tes berikutnya adalah, oke guys, mari kita lihat ya. Ya, kita lihat pembahasannya ya. Nilai yang diperoleh Penny lebih rendah daripada Rizkia. Artinya Rizkia lebih besar nilainya daripada Penny ya. Rizkia lebih besar daripada Penny. Kemudian nilai Andi lebih rendah daripada Penny. Oke, ini Andi lebih Andi lebih rendah daripada Penny ya. Kita tulis langsung di situ. Kemudian tetapi nilai Andi lebih tinggi daripada Ronald. Nilai Andi ini lebih tinggi daripada Ronald. Ronald itu RO ya. Nilai Diki lebih tinggi daripada nilai Penny. Oke. Nilai Diki lebih tinggi daripada Penny. Sampai di situ saja. Coba kita lihat ya. Ini masih ada 3 orang yang belum kita baca yang di belakangnya. Nilai yang diperoleh Ronald ternyata tidak lebih kecil daripada nilai Lina. Berarti Lina itu paling kecil ya. Oke, sekarang kita lihat. Dari sini kita sudah bisa menjawab ya. Urutannya adalah siapa? Rizkia, kemudian siapa ini? Diki dan siapa ini? B-nya siapa tadi? Penny ya. Berarti Rizkia, Diki, dan Penny. Itu orangnya yang boleh masuk. Rizkia, Diki, dan Penny. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke. Ya. Jawabannya adalah C di sini ya. Rizkia, Diki, dan Penny. Caranya seperti itu.
Oke guys, mari kita langsung masuk ke contoh soal nomor 4. Contoh soal selanjutnya nomor 4. Usia Ben seminggu lebih muda dari Kia, namun 10 bulan lebih tua dari Erika. Artinya di sini yang paling muda adalah Erika ya, dari 3 orang ini ya. Kia, Ben, kemudian Erika. Ahmad lahir 2 hari setelah Erika. Berarti Ahmad itu lebih muda daripada Erika ya. 2 minggu setelah Shakira lahir, kemudian Erika lahir. Urutan anak dengan usia yang paling muda adalah, hati-hati teman-teman, jangan kebalik. Yang ditanyakan adalah yang paling muda ya, urutannya dari yang paling muda. Oke, kita lihat pilihan jawabannya A, B, C, D, dan E, dan kita bahas ya. Oke, tadi kalimat yang pertama adalah usia Ben seminggu lebih muda dari Kia. Berarti Kia itu seminggu lebih tua daripada Ben. Oke. Namun 10 bulan lebih tua dari Erika. Berarti Ben itu 10 bulan lebih tua dari Erika. Ini. Ya guys, oke. Kemudian Ahmad lahir 2 hari setelah Erika. Oke. Ahmad lahir 2 hari setelah Erika. Artinya Ahmad itu lebih muda dari Erika ya, atau Ahmad 2 hari lebih muda daripada Erika. Kemudian 2 minggu setelah Shakira lahir, kemudian Erika lahir. Artinya Shakira itu lebih tua daripada Erika ya. Oke, dari data ini kita bisa menemukan urutannya adalah mana? Siapa yang paling muda? Ahmad duluan ya. Ahmad, oke. Kemudian Erika ya. Kemudian siapa? Shakira. Kemudian Ben, dan kemudian Kia. Urutannya adalah Ahmad, Erika, Shakira, kemudian Ben, dan Kia. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya ada di C, A, E, S, B, dan K. Ya, saya highlight dulu ya guys. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, berikutnya contoh soal nomor 5. Deretan tempat duduk untuk ujian praktek di laboratorium bahasa diatur berdasarkan nomor induk. Eni tidak bersebelahan dengan Mary dan Anggun. Dita bersebelahan dengan Anggun. Eri dekat dengan Vivi dan Vivi dekat dengan Dita. Dekat itu belum tentu bersebelahan. Mary di dekat Yana dan Yana bersebelahan dengan Eni. Anggun berada di paling belakang. Nah, ingat guys, kata kuncinya adalah Anggun berada di paling belakang. Nah, kita lihat ini. Anggun berada di paling belakang ya. Jadi jawaban E ini sudah nggak bisa dipilih ya. Saya highlight merah ya. Jawaban E sudah nggak bisa dipilih. Kenapa? Karena di belakangnya Vivi bukan Anggun ya. Oke. Kemudian kita cari lagi tadi adalah sebelah Anggun siapa? Mary ya. Jadi Eni tidak bersalaman. Oke, sebentar. Sebelah Anggun tadi harus siapa tadi? Dita bersebelahan dengan Anggun. Oke, kita lihat siapa yang bersebelahan dengan Anggun. Dita, A masih mungkin, kemudian Dita ya, D masih mungkin. Artinya jawaban C tidak mungkin lagi, jawaban B tidak mungkin lagi. Ada 2 pilihan di situ ya, antara A dan D. Kita baca berikutnya. Eni dekat dengan Vivi. Mana kita lihat? Eni dekat dengan Vivi. Ini ada Eni ya. Ini Eni ya, oke. Ini tapi sudah nggak berlaku ya ini ya. Yang Eni dekat Vivi mana? Ini Eni dekat Vivi. Ini Eni Yana. Oke. Jadi sudah jelas. Ini tidak usah ini kan tidak dekat ya.
menurut saya dicoret saja itu. Jadi kita coba cek ya pilihannya yang mana. Oke. PP itu maksud saya paling belakang ya. Jadi urutannya adalah Eni, Vivi, Dita, dan Anggun. Eni, Vivi, Dita, dan Anggun ya. Eni, Vivi, Dita, dan Anggun. Oke. Dari sini saja kita sudah bisa menjawab bahwasanya ini juga salah ya. Jadi yang benar adalah delta ya. Oke. Jelas ya rekan-rekan sekalian? Oke, untuk video logika analisis kali ini sampai contoh soal nomor 5. Pada bagian kedua nanti saya akan memberikan sekitar 15 soal ya, khusus untuk latihan. Kemudian kita bahas bareng-bareng dan latihan mengerjakan dengan salah satu triknya adalah bagaimana mengeliminasi pilihan jawaban dengan cepat. Baik rekan-rekan semuanya, semoga video ini bermanfaat buat Anda semuanya dan salam sukses selalu. Jangan lupa tolong di-share kepada teman-teman dan di-like ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Doa kami selalu menyertai Anda untuk kesuksesan dan tercapainya cita-cita Anda semuanya. Terima kasih for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.